Oke, kita ketemu lagi untuk materi 1 di video yang kedua. Kita akan membahas berkaitan dengan pembagian akuntansi. Akuntansi dalam ranah keilmuan dan praktik dibagi menjadi bagian-bagian yang melakukan aktivitas sesuai dengan karakteristiknya. Jadi, bagian-bagian akuntansi ini dibagi sesuai dengan karakteristiknya. Nah, bagian tersebut adalah yang pertama adalah akuntansi pemerintahan. Adalah cabang akuntansi yang memperoleh memproses transaksi-transaksi keuangan pemerintah yang menghasilkan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD atau APBN kepada rakyat melalui lembaga legislatif serta untuk kepentingan pihak-pihak terkait. Jadi sekali lagi, untuk akuntansi pemerintahan itu akuntansi yang memproses transaksi keuangan pemerintah yang menghasilkan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah untuk pelaksanaan APBD dan APBN melalui lembaga legislatif, DPR, DPRD dan sebagainya. Nah, ini kaitannya dengan pembagian akuntansi. Lalu untuk siklus akuntansi, perputaran akuntansinya seperti apa sih? Yang pertama, setiap transaksi itu ada bukti transaksi. Nah, bukti transaksi ini kemudian dicatat menggunakan jurnal. Entah itu transaksi pembelian, penjualan, dan sebagainya, itu dicatat di dalam jurnal. Setelah itu, digolong-golongkan, diklasifikasikan menggunakan buku besar. Kalau jurnal itu gabungan dari semua transaksi, buku besar itu sudah mulai dipisah-pisah, kasnya sendiri, piutangnya sendiri, utangnya sendiri, lalu mungkin yang lainnya, persediaan, pendapatan, biaya dan sebagainya itu dipisah-pisah. Setelah diklasifikasikan, dipisah-pisah, lalu dibuat neraca saldo. Dilihat dari klasifikasi itu masing-masing saldonya berapa. Ya, kas tinggal berapa, piutangnya tinggal berapa, utangnya tinggal berapa, pendapatannya dapat berapa, utangnya berapa, dan dipisah-pisah, dirumuskan menjadi satu laporan yang disebut dengan neraca saldo. Neraca saldo itu ringkasan dari buku besar, masing-masing di buku besar kas, buku besar piutang dan sebagainya itu sisanya berapa dimasukkan ke neraca saldo atau diringkas. Ya. Lalu berikutnya, bila mana di dalam neraca saldo itu ada beberapa hal yang perlu disesuaikan, itu dibuat jurnal penyesuaian. Umpamanya pembelian kertas. Pada pembelian kertas pada akhir periode tinggal berapa, tadinya beli 100 tinggal 20 umpamanya, itu perlu disesuaikan supaya kita bisa mengetahui jumlah yang sebenarnya itu berapa, jumlah yang digunakan itu berapa, termasuk juga nanti penyusutan dan sebagainya. Setelah membuat jurnal penyesuaian, dibuat neraca saldo setelah penyesuaian. Dari neraca saldo itu ada beberapa yang disesuaikan, lalu dibuat neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, dari neraca saldo setelah penyesuaian ini baru dibuat laporan keuangan. Baik itu neraca atau laporan posisi keuangan, laporan kinerja keuangan atau laporan laba rugi, arus kas dan perubahan ekuitas. Nah, ini lalu muter lagi menjadi transaksi lagi dan seterusnya. Ini siklus akuntansinya seperti itu. Lalu profesi akuntan. Profesi akuntan itu ada akuntan publik, ada akuntan intern.
Nah, sebenarnya juga ada itu yang menyebut akuntan pendidik, itu dosen, dan ada akuntan pendidik yang bekerja untuk mentransfer ilmu akuntansi di pendidikan ya. Tapi secara umum bisa dilihat bahwa jabatan-jabatan dalam lapangan akuntansi dapat dikelompokkan menjadi berbagai profesi. Yang umum dibedakan menjadi dua, yaitu akuntan publik dan akuntan intern. Ya. Akuntan publik adalah akuntan yang memberikan jasanya untuk melayani kebutuhan masyarakat. Nah, untuk itu, akuntan publik menerima imbalan jasa dari pemakai jasa, seperti halnya dokter dan penasihat hukum. Nah, jenis pekerjaan yang dilakukan akuntan publik adalah pemeriksaan laporan keuangan atau auditing, bantuan di bidang perpajakan, dan konsultan manajemen. Nah, dalam hal ini laporan akuntan publik dalam bentuk pernyataan akuntan. Ya, statementnya apa gitu ya. Sedangkan akuntan intern adalah akuntan yang bekerja dalam satu perusahaan. Jadi ada orang yang bekerja dalam satu perusahaan. Nah, berbeda dengan akuntan publik, akuntan intern hanya melakukan pekerjaan untuk kepentingan perusahaan di mana dia bekerja. Memastikan apakah akuntansi dalam perusahaan ini dijalankan sesuai dengan standar, sesuai dengan undang-undang yang berlaku, memastikan semua kegiatan itu berjalan dengan baik, memastikan kepatuhan terhadap aturan-aturan undang-undang dan sebagainya, memastikan apakah SOP, standar operating prosedur perusahaan itu dilakukan, dijalankan dengan baik dan sebagainya. Ini ada tugas akuntan intern. Endingnya, akhirnya laporan akuntan intern ini dalam bentuk rekomendasi. Ya, kalau ada sesuatu yang perlu diperbaiki, tujuannya untuk apa? Untuk supaya perusahaan bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Lalu berikutnya bidang-bidang akuntansi. Sejalan dengan pengelompokan di atas, dalam praktiknya dijumpai berbagai bidang pekerjaan, yaitu pekerjaan akuntansi. Nah, yang pertama, apa yang dilakukan oleh akuntan publik dalam hal praktik akuntan publiknya? Yang pertama adalah pemeriksaan laporan keuangan. Yang kedua, akuntansi perpajakan, membantu proses perpajakan, kewajiban perpajakan dan sebagainya. Lalu konsultan manajemen dalam pekerjaan atau organisasi. Kalau akuntan intern itu lebih ke bagaimana akuntansi biaya itu bisa dijalankan dengan baik untuk pengambilan keputusan, lalu membuat penganggaran, perencanaan sistem akuntansi, dan pemeriksaan intern. Nah, pemeriksaan intern itu yang saya katakan yang menjamin bahwa perusahaan ini bisa mencapai tujuan. Caranya bagaimana? Ya, kegiatannya, menjamin kegiatannya efektif, efisien, penggunaan sumber dayanya efektif, efisien, standar operating prosedur dilakukan dan sebagainya. Nah, ini kaitannya dengan apa yang dilakukan pekerjaan-pekerjaan akuntansi seorang akuntan intern. Nah, penjelasannya untuk akuntan publik. Yang pertama, pemeriksaan laporan keuangan atau auditing adalah bidang pekerjaan profesi akuntansi paling utama yang diberikan kepada publik atau umum. Pemeriksaan laporan keuangan adalah pemeriksaan yang secara independen untuk menilai kewajaran laporan keuangan yang disusun manajemen bagi para investor, kreditor, dan pihak luar lainnya. Jadi akuntan publik di sini untuk menilai secara independen kewajaran laporan keuangan itu. Apakah laporan keuangan itu wajar apa tidak, sesuai dengan aturan apa tidak. Laporan keuangan yang disusun oleh manajemen seringkali tidak dapat dipercaya oleh pihak luar karena adanya perbedaan kepentingan antara manajemen dengan pemakai laporan lainnya. Biasanya manajemen ada beberapa yang seringkali menyembunyikan data informasi penghasilan atau apa. Laporan pajak. Laporan pajak ini keuntungannya labanya dibuat kecil supaya pajaknya kecil, umpamanya gitu. Kalau mau kita tender, kita buat labanya besar supaya kita ada kemampuan untuk mendapatkan tender dan sebagainya. Ini seringkali seperti itu. Sehingga butuh akuntan publik untuk memastikan bahwa laporan keuangan itu wajar dan sesuai dengan apa yang terjadi. Nah, hasil
Pemeriksaan akuntan publik ini dituangkan dalam sebuah laporan yang disebut dengan laporan hasil pemeriksaan akuntan. Nah, apabila akuntan publik yakin bahwa laporan keuangan menyajikan informasi dengan wajar, maka ia akan memberikan pendapatnya bahwa laporan telah disusun sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. Mengapa ada standar? Ya, supaya setiap orang, setiap perusahaan, siapapun yang melihat laporan itu paham dengan laporan yang dibuat. Tadi saya katakan kalau dibuat laporan sudah standar, semua orang bisa melihat. Tapi kalau hanya menurut standarnya sendiri, sakar PDW, orang lain nggak bisa membuat, nah ini tidak bisa digunakan sebagai laporan publik. Ya. Berikutnya, akuntansi perpajakan adalah jasa akuntan publik yang banyak dibutuhkan masyarakat. Tujuannya apa? Yaitu memberikan jasa untuk memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku dan untuk menekan pajak seminimum mungkin. Nah, ada banyak masyarakat yang tidak paham dengan undang-undang pajak. Oleh karena itu, akuntan publik bisa membantu dalam memproses kewajiban perpajakan ini supaya hal-hal yang tidak dipahami oleh masyarakat ini bisa dilakukan, ya, sehingga masyarakat tidak merasa dirugikan dalam tanda kutip masyarakat karena tidak tahu aturan-aturan perpajakannya. Nah, ini kaitannya dengan akuntansi perpajakan. Berikutnya, konsultan manajemen. Akuntan publik melakukan tugasnya sebagai konsultan manajemen adalah memberikan jasa yang meliputi aspek yang sangat luas. Biasanya jasa ini diberikan bersama dengan pemeriksaan akuntan. Nah, sebagai pemeriksa, akuntan biasanya mempunyai pengetahuan yang mendalam mengenai operasi perusahaan yang diperiksanya. Oleh karena itu, akuntan publik dapat memberikan pertimbangan dan saran kepada manajemen untuk memperbaiki hasil operasi perusahaan yang menggunakan jasanya. Jadi, kalau umpamanya akuntan publik melihat bahwa ini perusahaan sebenarnya bagus, tetapi salah di dalam pengelolaannya, ini bisa memberikan saran. Oh, ini sebenarnya bagus, produknya bagus, tapi pemasarannya salah, ya, kurang strategik. Ini bisa diberikan saran, masukan supaya penjualannya lebih baik dan seterusnya. Nah, ini fungsi kegiatan dari akuntan publik dalam hal konsultan manajemen. Berikutnya untuk akuntan intern, yang pertama akuntansi biaya, yaitu bertugas untuk menganalisis biaya perusahaan untuk membantu manajemen dalam pengawasan biaya, supaya biayanya tidak terlalu besar, pemborosan biaya, tapi hasilnya kecil dan sebagainya. Nah, biasanya akuntansi biaya ditekan pada biaya produksi. Bagaimana supaya memproduksi dengan biaya kecil tetapi menghasilkan sesuatu yang baik, yang banyak. Pada akhirnya juga menekan pada biaya pemasaran. Bagaimana cara pemasarannya itu biaya kecil tapi cukup banyak yang laku, yang terjual. Selain untuk pengawasan, akuntansi biaya yang baik akan membantu manajemen dalam penetapan harga pokok produk sehingga diperoleh laba yang lebih besar. Nah, ketika harga jual produknya ini bagus, ya, maka diperoleh laba yang lebih besar. Selain itu, akuntansi biaya dapat memberi informasi kepada manajemen tentang produk mana yang tidak menguntungkan sehingga produksinya harus ditekan atau dihentikan, dan produk mana yang menguntungkan. Ya, jadi kalau ada produk-produk yang sudah tidak diminati, sudah tidak laku, nah ini bisa disarankan untuk dihentikan atau diversifikasi produk, dibentuk dengan menjadi produk lain yang diminati. Ya, banyak sekali contoh-contohnya. Berikutnya, penganggaran. Akuntan intern dalam hal penganggaran bertugas menetapkan sasaran penjualan dan laba, serta perencanaan yang rinci untuk mencapai sasaran tersebut. Nah, penyusunan anggaran selalu memperhatikan data masa lalu yang dilaporkan dalam laporan akuntansi. Yang kemarin seperti apa? Baru kita bisa membuat rencana anggaran untuk ke depan. Nah, anggaran juga digunakan untuk mengawasi jalannya operasi perusahaan melalui perbandingan antara data yang sesungguhnya dengan anggaran. Sekarang anggarannya sekian, sudah berjalan sekian, ini tinggal berapa? Jangan sampai nanti pelaksanaannya lebih dari anggarannya. Atau sebaliknya, anggarannya masih banyak, belum terserap. Nah,
Oleh karena itu, perusahaan biasanya memandang kegiatan penganggaran ini sebagai aspek yang penting dalam sistem akuntansinya. Karena bisa digunakan sebagai kontrol, pengendali. Ya, sekarang dananya sekian, anggarannya sekian, sudah berjalan berapa. Ini masih 4 bulan lagi tapi anggarannya sudah habis, uangnya nggak ada. Nah, ini bagaimana untuk memproduksi dan sebagainya. Nah, pentingnya anggaran adalah di situ untuk mengawasi dan mengontrol pengeluaran. Berikutnya, perencanaan sistem akuntansi bertugas mengidentifikasi kebutuhan informasi untuk kepentingan intern maupun ekstern. Nah, di sini setelah kebutuhan informasi diketahui, selanjutnya dirancang dan dikembangkan sistem yang sesuai. Nah, sistem informasi akuntansi sangat membantu dalam mengawasi jalannya operasi atau perusahaan. Sistem yang dibangun, sistem yang dibuat itu disesuaikan dengan kemampuan perusahaan. Perusahaan membutuhkan informasi apa, membutuhkan proses yang seperti apa untuk aktivitasnya, ini digunakan sistem akuntansi. Umpamanya kalau pembukuan manual capek, banyak buku, banyak catatan sebagainya, oke, menggunakan sistem akuntansi, software akuntansi yang ada, menggunakan MYOB, menggunakan Accurate, menggunakan Zahir, menggunakan Dex Accounting dan sebagainya, bisa digunakan untuk itu, untuk melakukan proses akan lebih mudah. Berikutnya, pemeriksa intern. Nah, pemeriksa intern adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan intern dalam perusahaan. Perusahaan-perusahaan besar biasanya memiliki staf pemeriksaan intern. Perbankan besar, perusahaan besar pasti punya. Para akuntan intern ini bertugas mengevaluasi sistem akuntansi dan manajemen. Nah, tujuan pokoknya adalah untuk membantu manajemen dalam memperbaiki efisiensi operasi dan untuk menjamin bahwa para karyawan dan bagian-bagian perusahaan telah melaksanakan prosedur dan rencana yang ditetapkan oleh manajemen. Intinya adalah dalam hal akuntan intern ini melaksanakan pemeriksaan intern untuk memastikan bahwa tujuan perusahaan itu bisa tercapai. Caranya bagaimana? Yaitu dengan melihat apakah prosedur-prosedur, rencana-rencana, aturan-aturan itu dijalankan dengan baik atau tidak. Apakah anggaran itu juga dijalankan dengan baik atau tidak. Apakah perusahaan telah beroperasi secara efisien apa tidak. Nah, di situ bisa nanti diketahui tujuannya bisa tercapai atau tidak. Nah, di sini adalah fungsi dari pemeriksa intern di perbankan, ya, di perusahaan besar, di kampus, ya, itu juga ada. Pemeriksa intern di kampus itu ada SPI, ada unit penjaminan mutu dan sebagainya yang memastikan mutu, memastikan bahwa kampus ini berjalan dengan baik. Tujuan perusahaan dapat tercapai karena setiap perusahaan pasti punya visi misi perusahaan, tujuan perusahaan, sasaran perusahaan. Nah, disinilah letak fungsi pemeriksa intern dalam hal akuntan intern untuk memastikan bahwa tujuan itu bisa tercapai. Nah, berikutnya adalah proses akuntansi. Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi. Jadi laporan keuangan itu hasil dari proses akuntansi tadi melalui siklus akuntansi tadi. Nah, dalam definisi di atas disebutkan bahwa akuntansi merupakan suatu proses siklus yang meliputi dari pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisisan data keuangan dari suatu organisasi. Nah, ini pada video yang pertama tadi sudah bisa dilihat, ya, diperhatikan. Kegiatan pencatatan dan pengelolaan adalah proses yang dilakukan secara rutin dan berulang-ulang setiap kali terjadi transaksi keuangan atau klerikal. Jadi setiap ada transaksi keuangan dicatat, dan itu pencatatan terus-menerus, berulang-ulang terus. Ya. Tidak besok aja dicatat seminggu ke depan, nggak boleh, ya, ini harus rutin. Sedangkan kegiatan pelaporan dan penganalisisan biasanya hanya dilakukan pada waktu tertentu, umpamanya sebulan sekali dibuat laporan, ya, dibuat analisis, atau 6 bulan sekali, semesteran, atau 1 tahun sekali. Kegiatan pencatatan dan penggolongan yang bersifat rutin dapat dilakukan dengan tulis tangan, seperti dijumpai pada perusahaan-perusahaan kecil, maupun bisa juga dikerjakan dengan mesin otomatis seperti perusahaan besar menggunakan software tertentu yang tadi sudah saya sampaikan, bisa menggunakan Accurate, MYOB, bisa menggunakan Zahir, akuntansi dan sebagainya. Nah,
Berikutnya pengertian perusahaan. Perusahaan adalah tempat kegiatan produksi dilakukan serta berkumpulnya semua faktor produksi yang terjadi. Nah, perusahaan yang terdaftar secara resmi dalam pemerintah maka akan memiliki badan usaha untuk perusahaannya. Jadi perusahaan itu harus didaftarkan ke pemerintah supaya dapat izin. Ya, ada pengakuan pemerintah bahwa ini perusahaan sudah beroperasi. Nah, keberadaan badan usaha ini menjadi status perusahaan yang terdaftar pemerintah secara resmi. Selain itu, perusahaan memiliki makna badan usaha yang melakukan kegiatan ekonomi untuk menghasilkan barang dan jasa serta memiliki bangunan khusus untuk dijadikan lokasinya. Jadi perusahaan itu biasanya ya ada bangunannya, ada gedungnya yang digunakan untuk operasionalnya. Kegiatan-kegiatan operasional untuk kegiatan ekonominya. Perusahaan merupakan keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus bertindak keluar untuk memperoleh penghasilan dengan cara memperdagangkan atau menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian dagang. Bisa juga dikatakan perusahaan adalah mereka yang secara teratur, berkesinambungan dan terbuka bertindak dalam kualitas tertentu mencapai atau memperoleh keuntungan bagi diri mereka. Ini juga pengertian menurut Komar Andasasmita. Ya, ada beberapa pengertiannya lain. Silakan saudara bisa mencari di internet pengertian perusahaan menurut beberapa ahli. Ada banyak pengertian-pengertian, tapi intinya adalah bahwa disitulah tempat perusahaan untuk beroperasi, mengoperasionalkan kegiatannya untuk mencapai keuntungan, intinya di situ. Jenis-jenis perusahaan dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu perusahaan ekstraktif, perusahaan agraris, perusahaan industri atau manufaktur, perusahaan dagang, perusahaan jasa. Ya. Untuk perusahaan ekstraktif, yaitu perusahaan atau badan yang mengambil berbagai hal yang berasal dari alam secara langsung. Misalnya pembuatan garam, pengambilan rumput laut, penangkapan ikan dan sejenisnya, itu ekstraktif, ya, perusahaan langsung. Ya. Kalau perusahaan agraris, perusahaan bergerak dengan mengelola tanah agar menjadi lahan dalam memenuhi kebutuhan. Nah, perusahaan ini terbagi menjadi bisa perkebunan, bisa perikanan, bisa pertanian, juga peternakan. Itu masuk dalam kategori perusahaan agraris. Kalau perusahaan industri atau manufaktur, perusahaan industri adalah badan yang mengelola atau mengolah bahan mentah hingga menjadi bahan setengah jadi yang nantinya dijadikan sebagai bahan baku atau sampai menjadi barang jadi. Itu industri atau manufaktur. Jadi ada proses produksi di situ. Kalau perusahaan dagang adalah perusahaan menjadi penyalur untuk barang hasil produksi dari produsen kepada konsumen. Sehingga dapat dikatakan perusahaan ini hanya sebagai perantara produk yang diperdagangkan, hanya membeli barang lalu dijual kembali dengan margin keuntungan yang diharapkan. Membeli barang 1.000 lalu dijual menjadi lagi tanpa dirubah fungsi barang tersebut, dijual menjadi 1.100 umpamanya. Ada keuntungan, margin keuntungan yang diharapkan dari situ. Lalu jasa, perusahaan jasa tentunya menyediakan jasa untuk para konsumennya dengan imbalan sebagai keuntungan yang didapatkan. Ya, jasa salon, berarti ada jasa yang dilakukan yaitu motong rambut dan blow dan sebagainya, lalu kita mendapatkan keuntungan. Rental, ya, jasa rental, meminjamkan sepeda motor atau mobil lalu kita dapat keuntungan. Jasa bengkel, kita memberikan jasa memperbaiki servis dan sebagainya, kita akan mendapatkan uang untuk keuntungan dari pembayaran jasa itu. Nah, ini perusahaan jasa. Nah, dalam perkembangannya, perusahaan terbagi menjadi beberapa bentuk yang berbeda-beda dengan kelebihan serta kekurangannya masing-masing. Maka perlu adanya pemahaman untuk setiap bentuk perusahaan supaya tidak sampai salah dalam membedakannya. Ya, jadi harus ada pemahaman pada setiap perusahaan agar tidak salah dalam memahaminya dan membedakannya. Nah, berikut adalah bentuk perusahaan. Yang pertama adalah perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dimiliki oleh individu sebagai pemilik modal, pemimpin, pengelola.
Biasanya bentuk ini digunakan bagi perusahaan kecil yang tidak memerlukan izin secara khusus. Karena perusahaan dimiliki oleh seorang atau perseorangan, maka segala untung dan rugi akan ditanggung sendiri, namun untuk rahasia perusahaan akan lebih terjaga dengan baik. Ini serta lebih mudah untuk membangun perusahaan perseorangan ini. Jadi gampang untuk membuat perusahaan seorang kan hanya berdiri sendiri, tidak melibatkan banyak orang. Kalau perusahaan komanditer, CV dimiliki oleh sedikitnya 2 orang sampai 5 orang. Nah, perusahaan ini memang lebih mudah dikembangkan karena modal yang bisa didapatkan juga lebih besar. Namun memang tantangannya adalah dalam perusahaan ini lebih rawan terhadap konflik serta tidak mudah untuk menarik kembali modal yang sudah ditanamkan. Ya, terutama yang sudah ditanam oleh sekutu. Ya. Untuk firma, memiliki batas maksimal yang lebih besar dari CV, yaitu bisa mencapai 10 orang yang bersekutu untuk mengembangkan sebuah perusahaan. Dalam firma ini tergantung tanggung jawab yang dimiliki masing-masing anggota itu tidak terbatas. Nah, sementara untuk keuntungan serta kerugian akan dibagi berdasarkan besarnya modal yang ditanamkan setiap anggota perusahaan. Nah, untuk bisa mendirikan perusahaan ini dengan baik, maka ada beberapa persyaratan surat-surat resmi yang harus diselesaikan terlebih dahulu sesuai dengan undang-undang yang diterapkan oleh pemerintah. Kalau perseroan terbatas atau yang sering disebut dengan PT, terdiri dari pemegang saham yang memiliki tanggung jawab secara terbatas sesuai dengan besaran modal yang ditanamkannya. Nah, jika sampai menjadi kebangkrutan, maka PT tersebut namanya bisa saja dijual. Keuntungan dari bentuk perusahaan ini adalah memiliki kelangsungan perusahaan yang lebih terjamin, yaitu mudah untuk mendapatkan kredit bank serta saham yang dimiliki bisa diperjualbelikan. Nah, ini kaitannya dengan PT atau perseroan terbatas. Sedangkan BUMD adalah perusahaan yang ini utamanya melayani kepentingan umum dengan modal usaha berasal dari pemerintah, dananya dari pemerintah, modalnya dari pemerintah. Selain BUMN, ada juga Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD, yang keseluruhan atau sebagian modalnya adalah milik pemerintah dengan pimpinan yang diangkat oleh gubernur secara langsung. Biasanya seperti itu kalau BUMD gitu ya. Kalau BUMN itu oleh pemerintah pusat. Yayasan adalah badan usaha yang memang bergerak untuk bidang sosial serta bisnis sekaligus. Nah, dalam hal ini biasanya berbagai hal yang berkaitan dengan akan tertera dalam akta pendiriannya. Nah, usahanya apa saja? Ya, yayasan ini bisa tertera dalam akta pendirian, bisa kelihatan di situ. Ya. Lalu untuk operasi beranggotakan orang-orang yang melaksanakan suatu usaha berdasarkan asas kekeluargaan. Nah, modalnya dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan juga hibah dari anggotanya sendiri. Nah, beberapa jenis koperasi yaitu bisa saja ada koperasi produksi, ada pemasaran, ada konsumsi, atau bahkan mungkin juga ada koperasi simpan pinjam. Nah, ini kaitannya dengan bentuk-bentuk perusahaan. Nah, sementara perkuliahan materi 1 video kedua ini cukup. Ya, semoga saudara bisa mempelajari dengan baik. Nanti ada tugas-tugas yang harus dikerjakan, silakan dilihat di tugas-tugasnya. Minggu depan atau pertemuan berikutnya kita akan masuk ke materi berikutnya. Saya berharap materi berikutnya ini bisa juga untuk 2 kali pertemuan paling tidak, karena cukup banyak materi yang harus dipahami. Terima kasih, selamat belajar.